Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Gereja Yesus Gembala. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali saat ini. Mari kita teduhkan hati kita, mari kita bawa seluruh jiwa kita, roh kita, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami penuh ucapan syukur datang kepadamu saat ini. Curahkan kasih kemurahan-Mu pada kami saat ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa, baik dari pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menghadap Engkau. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu, kami ambil alih ibadah ini dari awal hingga akhir. Dengan kuasa yang sama dari Yesus Kristus, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, Haleluya, Amin. Mari puji dengan segenap sorak-sorai dan sukacita, karena Yesus telah bangkit bagi Anda dan saya. Mari kita puji Dia dengan segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu. Kristus bangkit, maut tak berkuasa. Genap kasih-Mu Bapa. Salib mulia menebus dunia. Tanda kasih-Mu Bapa, bangkit penuh kuasa. Dalam anugerah-Ku menyembah Raja segala raja. Kau bangkit penuh kemuliaan. Surga dan bumi pun bersorak, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa segala suaramu dengan hatimu, mari sama-sama angkat pujian. Kristus bangkit, maut tak berkuasa. Genap kasih-Mu Bapa. Salib mulia menebus dunia. Tanda kasih-Mu Bapa, bangkit penuh kuasa. Dalam anugerah-Ku menyembah Raja segala raja. Kau
Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Nya. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih kemuliaan yang Kau berikan di dalam hadirat-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, bahwa kami semakin mendekat kepadamu, bahwa kami semakin intim dengan Engkau, bahwa kami mendekat lebih lagi, lebih dalam lagi. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setiamu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Tuhan, ku cinta bait-Mu. Amin. Tempat Kau nyatakan setiamu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersamamu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setiamu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersamamu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Sebab lebih baik sehari bersamamu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihi-Mu. Haleluya, kami sembah Kau yang sungguh baik, Kau yang sangat baik, Kau yang teramat baik. Kami sembah
setinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biar kasih-Nya menjamah Engkau saat ini. Biar hadir-Nya melawat Engkau saat ini. Biar rahmat-Nya menyembuhkan Engkau saat ini. Biar hadirat-Nya memulihkan hatimu. Angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Kasih Tuhan. Di hadapan tahta-Mu, Kasih Yesus. Yesusku, terimalah korban syukurku. Terimalah korban syukur kami, Bapa. Yang mengalir Sucikan, di layakkan di hadapan. hatiku, Jadikan indah sebagai dalam genggaman. penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, bahwa kami mendekat lebih lagi. Izinkan kami menyembah Engkau. Tiada pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di bagiku sebagai penyembahanku. Tiada pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai Amin. Shalom Bapak Ibu saya sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Tidak terasa kita ada di minggu kedua bulan Juni. Kita punya satu tema pribadi yang menyembah, di mana setiap kita yang disertai, dituntun Tuhan, pasti memiliki hati yang menyembah. Dan hati yang menyembah itu selalu rindu di hadirat Tuhan. Dan orang yang rindu hadirat Tuhan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita siapkan hati kita berdoa, kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih kesempatan kali ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sudah persiapkan, Tuhan urapi semuanya. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, sehingga setiap kami boleh menerima hati-Mu. Berkati umat-Mu dalam kelemahan, keterbatasan kami, kesesakan kami. Kami percaya kuasa-Mu berkali-kali lipat bekerja di dalam setiap keterbatasan kami. Beri kami tanah hati yang subur, tanah hati yang siap menerima firman Tuhan.
Biarlah hati kami ini boleh diarahkan untuk mencintai Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya harap semuanya dalam kondisi yang terbaik, yang disertai Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita jangan pernah kita ini lelah untuk menyembah. Kita selalu harus ada dalam hadirat Tuhan. Bangun relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini merasa malas, kita merasa acuh tak acuh dengan kehidupan rohani kita. Gereja Yesus Gembala pada minggu kedua ini mempunyai tema yaitu pertolongan di dalam penyembahan. Diambil dari Ibrani pasal keempat ayat 14 sampai ke-16 dikatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, datang kepada Tuhan itu adalah saat yang tepat, pribadi yang begitu indah harusnya kita datangi. Saat kita datang pada Tuhan, ada di dalam hadirat-Nya, itu merupakan momen yang terindah dalam kehidupan kita. Tidak setiap orang mempunyai privilege atau hak khusus datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 ini, marilah kita dengan berani datang ke tahta kasih karunia. Saat bercerita mengenai kasih karunia itu adalah hal yang menjadi dasar dalam kehidupan iman Kristen kita. Kehidupan di mana kita ini dilayakkan, kehidupan di mana kita ini merasa ada sesuatu yang menebus kita, yaitu darah Yesus, di mana kita mempercayai bahwa Tuhan mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, memberikan Roh Kudus-Nya, sehingga kita ini mengaku dengan mulut dan dengan hati kita mempercayai semua yang tertulis di Alkitab. Itu adalah merupakan kasih karunia. Kalau orang pada perjanjian lama di mana orang Israel ini terikat pada perjanjian Taurat, 10 perintah Allah di mana mereka ini harus melakukan hukum-hukum positif dan hukum-hukum negatif. Orang Israel pada masa sebelum Yesus itu mereka, bahkan sampai sekarang, orang yang tidak percaya kepada Yesus itu masih melakukan hukum-hukum keagamaan. Saya ambil aja dari perjanjian lama, itu adalah perjanjian antara orang Israel dengan Allah, di mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu merangkum hukum 10 perintah Allah kemudian dijabarkan. Di situ ada banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh mereka dan menjadi sebuah peraturan yang tertulis dan lisan. Di situ ada 248 hukum positif dan ada 365 hukum negatif, di mana itu adalah ada 248 hal yang harus dilakukan setiap di kehidupan mereka dan 365 larangan di dalam apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, contoh aja kalau kita melihat bagaimana Musa menuliskan perintah Allah, yaitu kuduskanlah hari Sabat, di mana di situ dikatakan kuduskanlah hari Sabat bagi Tuhan. Kalau kita berpikir menguduskan hari Sabat sebagai orang Kristen, harusnya kita ini memberikan waktu yang terbaik, kita memberikan momen-momen di mana kita ini harus lepas dari pekerjaan kita dan kemudian kita ini datang menyembah Tuhan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat buat kita bukanlah bercerita tentang hari tertentu, tetapi di mana kita ini berhenti dari setiap kesalahan pelanggaran kita dan semua hari kita harus beristirahat di hadapan Tuhan. Tetapi bagi orang yang percaya akan hukum Taurat, mereka diajarkan untuk pada waktu hari Sabat, begitu matahari terbenam dan masuk pada hari Sabat, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan mereka. Mereka nggak boleh menampi, mereka nggak boleh yang namanya mengirik, mereka nggak boleh
berjalan lebih dari 3.000 langkah, mereka nggak boleh macam-macam, ada 39 larangan. Dan mereka juga harus melakukan di mana mereka harus ke sinagoga, mereka harus beribadah, mereka harus makan dengan bersyukur, dan lain-lain. Di situ ada hukum-hukum positif yang mengatur bagaimana yang namanya menguduskan hari Sabat. Nah, kalau kita masih terjebak dalam aturan-aturan agamawi seperti ini, akan membuat kita menjadi orang yang kadangkala kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hukum yang ditulis oleh mereka itu seringkali dibantah oleh Yesus. Dan kemudian pada waktu Yesus ini bercerita dan pada waktu Yesus ini menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yang terjadi adalah pertentangan antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat di Israel. Pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang timpang pada hari Sabat. Kemudian orang Israel yang ada di situ, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, mengatakan nggak ada hari lain kah untuk menyembuhkan orang sakit? Mengapa harus di hari Sabat? Kemudian Yesus menjawab, kalau ada orang memiliki lembu atau peliharaan, kemudian lembu atau peliharaan atau hewan ternak itu terperosok ke dalam sebuah lubang, memang tidak diangkat, memang dibiarkan saja terperosok begitu saja. Tentu saja kalau ada hewan yang terperosok, atau lembu, atau peliharaan, atau ternak, pasti akan ditolong. Demikian juga Tuhan atau manusia, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini Yesus mengatakan bahwa jangan sampai kita ini menjadi orang-orang agamawi yang terbatas oleh aturan-aturan yang tertulis saja. Tetapi biarlah Roh Kudus ini merubahkan kita untuk kita ini punya jiwa penyembahan, jiwa mencintai Tuhan lebih lagi. Kalau kita melihat bagaimana hukum Taurat itu seringkali juga diberitakan di gereja dengan terselubung. Kalau engkau nggak melakukan ini, engkau tidak akan mendapatkan ini. Hukum Taurat selalu bercerita bagaimana manusia melakukan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Sedangkan kita orang Kristen itu berbeda sekali. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iman orang Israel berpegang kepada Taurat. Mereka melakukan segala sesuatu itu supaya hati Tuhan itu dikenan. Supaya mereka melakukan segala sesuatu itu dikenan sama Tuhan. Kira-kira dia melakukan perbuatan yang tadi yang tidak boleh dan yang harus dilakukan supaya dia bisa datang di hadapan Tuhan. Sedangkan kita ini berbeda sekali. Kita punya imam besar agung yang melintasi langit bumi. Artinya apa? Imam besar kita, perantara kita, penebus kita adalah Allah itu sendiri. Dan di sini dikatakan berpegang teguhlah pada iman itu, berpegang teguhlah pada salib Kristus. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang melakukan hukum-hukum agamawi di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita merasa, aduh aku nggak layak, karena aku masih berdosa. Bapak ibu saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita ada dalam daging, kita bermasyarakat, kita bertemu orang. Alkitab katakan bahwa manusia menajamkan manusia dan besi menajamkan besi. Di situ kita akan mempunyai satu konflik dalam kehidupan kita. Baik itu kita mungkin bersalah secara pikiran, perbuatan, perkataan kepada orang lain, itu hal yang wajar sekali. Tetapi ini tidak berefek kepada keselamatan kita. Nggak berefek kepada hati yang menyembah kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita ini, wah karena Tuhan sudah ampuni saya, ya saya hidup seenaknya. Enggak seperti itu. Tetapi kita berpegang teguh pada iman yang menyelamatkan, sehingga kita ini datang kepada Tuhan dengan hati yang dilayakkan, hati yang diampuni. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah mengenai anak yang hilang. Anak bungsu ini adalah anak yang kurang ajar kepada bapaknya. Pada waktu bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan dari bapaknya. Kemudian pada waktu bapaknya ini memberikan warisan, anak bungsu ini kemudian pergi dari rumahnya, dia keluar dari pengawasan orang tuanya, kemudian dia berfoya-foya, berdosa, sampai apa yang diwariskan oleh ayahnya atau papanya, bapaknya itu habis. Kemudian dia ada di negeri yang tidak diketahui di mana itu, negeri yang tidak enak, dia bekerja kepada seorang peternak babi.
pekerjaannya kotor, sampai dia lapar, dia harus makan dari ampas peternakan itu, ampas babi, ampas yang harusnya makanan babi itu. Kemudian anak ini berkata, aduh kalau aku balik kepada bapakku, di sana itu lebih enak. Kemudian anak ini dengan malu kembali kepada bapaknya. Pada waktu bapaknya mungkin samar-samar melihat, hatinya udah gembira. Pada waktu dia tahu dia itu anak yang kembali, anak yang hilang, dipeluklah anak bungsu itu oleh bapaknya. Bapak Ibu Saudara, di sini anak bungsu ini adalah kita semua. Kita ini terhilang dari Tuhan. Kita ini adalah orang yang berdosa, yang menghabiskan waktu kita demi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sampai satu kali kita ini dicengkram oleh Roh Kudus, kita ini dicelikkan oleh Roh Kudus bahwa di tempat Bapa kita, di tempat Tuhan kita, di tempat kita ini harusnya bersandar, di tempat kita harusnya kembali. Itu ada tempat peristirahatan yang terbaik bagi diri kita. Kemudian kita kembali kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan melihat kita, dia nggak lihat semua perbuatan kita. Dia nggak hitung-hitungan, kamu sudah berbuat dosa, kamu udah habisin apa yang aku berikan. Enggak. Lihat apa yang dilakukan oleh Bapa yang anak yang hilang, anak bungsunya kembali. Dia beri jubah. Dia katakan kepada pegawainya, ambil lembu terbaik kita hari ini pesta, anakku kembali. Bapak Ibu Saudara, di sini kita harusnya memiliki jiwa yang menyembah seperti anak yang bungsu. Saat dia datang kepada bapaknya, dia bilang, Bapa ampuni aku sebab aku ini bersalah kepadamu. Tetapi bapaknya mengangkat dia. Ini gambaran kita harusnya datang kepada Tuhan. Kita menyadari kesalahan kita. Tapi kita juga mengerti bahwa Bapa mengasihi kita tanpa syarat. Sedangkan anak sulungnya melihat bagaimana anak bungsu ini bertindak. Anak sulung ini bilang, Bapa aku ini udah setia sama kamu. Aku udah melakukan. Engkau gak pernah memperlakukan aku seperti itu. Bapaknya cuma bilang, engkau selalu dapat bagian terbaik, yaitu ada bersamaku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita secara legalistik hanya melakukan kegiatan agamawi kita akan cenderung menilai orang lain itu kurang. Kita akan melihat orang lain itu, kenapa dia melakukan banyak kesalahan tapi Tuhan berkenan. Kasih karunia bercerita bagaimana pengampunan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu menerima kita. Kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu harusnya diubahkan seperti anak bungsu ini. Dia menyesal, dia dikembalikan derajatnya, dia datang kembali kepada bapaknya. Seringkali kita nggak menyadari bahwa kehidupan kita ini dicintai Tuhan sedemikian rupa. Pada masa perjanjian lama, yang namanya sebuah ibadah penyembahan itu nggak bisa dilakukan seenaknya seperti kita. Ada saat-saat tertentu, ada tempat-tempat tertentu di mana manusia-manusia di Israel pada waktu itu sampai sekarang orang-orang Israel yang tidak mengenal Yesus masih melakukan hukum-hukum keagamaan seperti itu. Sampai sekarang di Israel masih ada yang namanya tembok ratapan, di mana orang Israel di situ itu meratap. Apa yang mereka ratapi? Mereka menantikan juru selamat untuk menolong, menyelamatkan mereka dari peristiwa yang namanya akhir zaman. Kemudian mereka ini meminta juru selamat. Mereka nggak percaya sama Yesus. Dan mereka masih melakukan yang namanya pelayanan penebusan dosa. Setiap setahun sekali, imam besar ini masuk dalam ruang Maha Kudus. Dan dikatakan bahwa imam besar ini memerantarai untuk menebus dosa orang-orang Israel. Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Tahukah apa tugas imam besar yang utama, Bapak Ibu Saudara? Tugas imam besar yang utama setahun sekali dia masuk dalam ruang kudus. Dengan disucikan terlebih dahulu, dia ambil darah hewan, dia sucikan dirinya, kemudian setelah dia disucikan dirinya, dia masuk dalam ruang Maha Kudus untuk memercikan darah bagi orang Israel. Ini ada dalam Imamat pasal 16 ayat 34 dikatakan, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Harun sebagai imam besar yang pertama, dia melakukan yang namanya
pengampunan dosa, permintaan supaya setiap kesalahan pelanggaran itu diampuni setahun sekali. Imam besar ini memerantarai bagaimana manusia itu diampuni. Ceritanya Yesus imam besar ini adalah Dia Allah yang tidak berdosa. Dia yang memerantarai kehidupan kita supaya kita diampuni dosa. Melalui apa? Melalui darahnya sendiri, yaitu darah anak domba Allah. Kalau imam besar pada masa-masa perjanjian lama, itu adalah imam besar yang di dalam kehidupannya, dia adalah imam yang setiap hari juga melakukan kesalahan. Oleh karena itu sebelum dia mempersembahkan korban curahan bagi bangsanya, bagi negerinya, bagi umat Tuhan pada masa perjanjian lama, atau umat yang tidak mengenal akan Kristus, umat imam besar ini harus menyucikan dirinya dulu. Dia harus memercikan darah supaya dia tidak ada dosa dulu. Nah, lucunya Bapak Ibu Saudara, pada waktu imam besar ini ingin masuk ruang Maha Kudus, di kakinya itu ada seperti kerincing yang dikaitkan pada kakinya, dan di dalam sabuknya ini ada tali. Kemudian saat yang namanya imam besar ini mulai berjalan, dia akan mengeluarkan bunyi kering, kerincing, kerincing. Pada waktu imam besar ini nggak ada bunyinya, kemudian tali itu ditarik karena imam besar ini mati, karena dianggap tidak layak untuk mempersembahkan korban curahan bagi Tuhan. Ini bukanlah sebuah cerita mitos, tapi ini benar-benar kejadian di mana hadirat Tuhan itu adalah kudus dan menghanguskan orang-orang yang berdosa. Bayangkan kalau kita ini hidup di masa-masa seperti itu, kita hadir di hadapan Tuhan dengan penuh dosa, dengan penuh pelanggaran, maka hanguslah kita nggak bisa datang. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan salib Kristus, darah Kristus yang menebus dosa kita. Dia imam besar yang menebus kesalahan kita. Dari awal sampai akhir hidup kita, jangan manfaatkan kasih karunia untuk berbuat dosa. Justru manfaatkanlah kasih karunia Tuhan, penebusan Tuhan, karya Tuhan Yesus Kristus yang menghasilkan pertobatan dalam kehidupan kita, yang dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk melakukan yang benar di hadapan Dia. Orang yang suka menyembah akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ditulis demikian, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita ini begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Seorang bapak pasti tidak tega melihat anaknya itu merasakan kesakitan, kekurangan. Tetapi seorang bapak akan mendidik anaknya untuk menjadi pribadi dewasa yang tangguh. Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik, Bapa yang tahu memberikan yang terbaik bagi kita pada waktunya. Jangan menurut waktu kita. Dalam kehidupan kita seringkali tidak mengerti relasi antara kita dengan Tuhan. Tuhan mencintai kita, Tuhan menaungi kita, Tuhan menolong kita. Itu tepat pada waktunya. Kalau kita lihat bagaimana anak bungsu tadi, pada waktu dia kembali, Tuhan gak tolak dia. Tuhan beri dia baju yang terbaik, cincin, dikembalikan harkat martabatnya. Ada pertolongan Tuhan saat kita ini datang di hadirat Tuhan. Jangan sampai kita ini melupakan, di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan, ada perkenanan, ada kasih karunia, ada kesetiaan Tuhan. Kita jangan sampai melupakan bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang sudah dibebat. Kita jangan sampai terhalang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu perhatikan kita, pedulikan kita. Bahkan Alkitab katakan telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar, dan tangannya selalu menolong kita.
Kalau kita mempercayai firman Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini berhenti menyembah. Melainkan dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita, itu kita makin erat dengan Tuhan. Tetapi jangan juga Bapak Ibu Saudara kemudian datang kepada Tuhan hanya kalau ada masalah. Tetapi biarlah melalui masalah, melalui apa yang kita hadapan, kita diingatkan kembali betapa terbatasnya kita. Saat kita ini terikat, saat kita ini mempunyai sebuah kebanggaan atau kita punya sebuah kepemilikan, kita sering melupakan Tuhan. Sama seperti anak bungsu tadi, begitu dikasih sesuatu, dia merasa dia kuat, dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan Bapaknya. Dan kemudian dia pergi, dia ingin menikmati hidupnya semaunya. Dan saat dia sudah kehilangan apa yang dia miliki, tidak berdaya, dia kembali lagi kepada Bapa. Mungkin nature kita seperti itu. Sifat kita seperti itu. Tapi jangan manfaatkan kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang selalu mengampuni kita dengan hal seperti itu. Karena manusia hidup di hadapan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang mau mengenal Tuhan. Jangan manfaatkan kasih Tuhan karena Dia adalah adil juga. Keadilan Tuhan itu juga berlaku bagi kita. Orang yang salah pasti mendapatkan hukuman di hadapan Tuhan. Orang yang salah pasti akan mendapatkan didikan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh dan tergeletak bahkan binasa di api kekekalan. Tetapi Dia akan mengingatkan kita untuk datang menyembah, datang untuk meminta ampun dan memperbaiki sikap dan pelanggaran yang kita lakukan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, jangan tinggalkan Tuhan, datang menyembah karena pertolongan perkenanan Tuhan itu nyata bagi kita. Jangan padamkan api penyembahan kita. Berdoalah, menyembahlah di dalam pujian, membacalah Alkitab, dan biarlah kita bangun kerohanian kita. Apa yang nampak itu adalah sementara, sedangkan apa yang tidak nampak, kerohanian kita, itu adalah kekekalan. Bangun kerohanian kita di dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita aminkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, dan kita meminta kekuatan Tuhan selalu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya percaya bahwa apa yang kami dengar pada kesempatan kali ini adalah kekuatan Tuhan bagi kami. Kami tidak akan tinggalkan Engkau, kami percaya pengampunan-Mu menguatkan kami. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah jawaban kami. Dalam penyembahan kami ada pertolongan, ada perkenanan Tuhan yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya kami terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah, sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan hiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Dalam kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu Saudara jangan pernah berhenti melakukan penyembahan kita. Penyembahan kita bukan cuma berdoa, bukan cuma menyanyikan lagu, bukan cuma membaca Alkitab. Tetapi penyembahan kita yang terbaik adalah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita dan hati yang selalu melekat di hadapan Tuhan. Bangun manusia rohani kita, jangan pernah menyerah karena Dia selalu menolong kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.